Selamat datang teman-teman di podcast Kementok Season 1. Aduh, Kementok. Wah, kenapa ya Kak? Aduh gitu. Ya karena kepentok. Oh, kepentok sama Iya. kementok gitu ya? Iya. Wow, cukup usaha kita. Oke, pada episode kali ini ya, episode berapa ini ya? 4 ya? 4, kayaknya sih 4 ya kalau nggak salah. Episode 4 kali ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Adkesma. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak cantik ini. Iya. Apa dulu kayaknya? Oke, teman-teman kenalin semuanya, aku Ava dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Oke, nah saya ada aku nih, aku Aisyah dari Adkesma juga. Iya. Mantap. Wow. Boleh kenalan yang lain mungkin nyebutin apa ya? Fakultas. Jurusan. Iya, Fakultas. apa? Cantik Mungkin bisa. Iya, benar. Saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Oke, kami dari Fakultas Pertanian 2019. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, sabi banget nih, follow IG aku. Wah, boleh, boleh. Ada nih. Boleh. Sekarang saya juga editornya. Boleh Belum tuh disebutin, promosi. belum disebutin loh akun Instagramnya. Di Aisyah BN. Oke, jadi Aisyah promosi BN. ya ini ya, Mbak. Nggak Boleh, apa-apa, nggak sih, apa-apa. boleh, nggak apa-apa. Nanti abis ini followersnya langsung Langsung jadi selebgram ya. iya, open endorse. Oke, next, tidak lucu. Oke, langsung aja kali ya. Langsung ke, Mm-mm. yang pertama itu kita mau kenalan Adkesma itu apa sih? Iya. Jadi apa itu Adkesma dan tugasnya itu apa? Tupoksi itu, Mungkin bisa. Mbak. Ya. Tupoksi ya. Waduh, Anjay, tupoksi. Berat ya kayaknya. Berat nih. Oke. Kayaknya kalau ngomongin itu boxing Adkesma bisa sehari. Nah, Nginep di sini. 2-3 SKS nggak sih? Iya, Waduh, makanya. Angkatin bisa, P, angkatin P. Aduh. Iya. Gimana bisa dijawab mungkin? Oke, nanti dari aku juga ya. Nama Iya. aku sendiri Adkesma tuh sesuai nama sama namanya nih, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, berarti kita mengadvokasikan jelas dong antara kedua belah pihak, dari mahasiswa sama dari instansi yang terkait kayak gitu. Iya. Kita berusaha untuk memberikan jalan keluar maupun nanti jalan tengah ya, meskipun nanti jalan tengahnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi mahasiswa katakanlah. Nah, tapi kita berusaha untuk mencarikan jalan tengah. Kayak Iya. gitu. Mbak Salma mungkin ada tambahan Daripada daripada emang kalau ngomongin tupoksinya Adkesma ini biasanya jarang diketahui oleh Iya. halayak mahasiswa. Iya, benar banget. Wah. Kayak Itu gitu. tuh gerinya gitu loh. Oh, Gerinya. Katanya itu loh, katanya Mbak Isa tuh Adkesma pahlawan tanpa tanda Tanda jasa. jasa. Bener sih, bener. Gitu. Jadi kita membantu mahasiswa lah intinya, tapi di belakang kita nggak suka pamer. Iya. Wah. Yang penting kerja nyata ya. Ada hati ya. Belakang layar ya. Mantap tuh. Terus kan tadi mensupport advokasi apa ya, kayak kesejahteraan mahasiswa kan ya? Iya, benar. Ada hubungannya nggak sih sama alpukat? Aduh. Speechless saya. Sama sih, sama nggak bisa berkata-kata lagi. Nggak, gini. Misalnya siap parah nih. Nggak. Apa? Tapi saya bisa jawab. Wah, boleh Mbak. Kemungkinan Ini nanti kalau nggak lucu bahaya sih. Kalau nggak itu pintunya di sana ya. Bu? nanti saya keluar ya. Mungkin hubungannya tuh di Adkesma ada yang suka sama alpukat. Wah, itu Terry. Sehat kali ya alpukat tuh. Mungkin langsung aja. Rifka? Kalau aku sih kan berarti ke mengadvokasi dari mahasiswa ke instansi terkait. Berarti kalau di sini tuh advokasi BMKM menjembatani antara mahasiswa sama UGM ya Mbak ya? Iya, Instansi terkaitnya berarti kan UGM ya? Iya, benar. Wah, cukup berat sekali ya Mbak SDM, cuma ketawa ketiwi nih tugasnya nih. Iya. Nah tadi kalau ngomongin tentang itu ya, hubungan antara UGM dan mahasiswa. Nah kan ini sempat ada nih tentang penurunan UKT. Nah dari pihak Adkesma sendiri itu apa sih geraknya dalam menyikapi isu itu? Oke. Mau apa dulu apa? Jadi sebenarnya Kaget, guys. masalah penurunan UKT ini kita nih membantu kan ya, kan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan
dan sebagainya kan tentu saja universitas, Iya. Pak Rektor ya, Pak Rektor dan jajarannya, para jajarannya, dan kita membantu aja sih, kita membantu apa sih yang sebenarnya urgensinya dari mahasiswa tuh untuk menurunkan UKT itu apa, dan kita membantu untuk merealisasikan hal itu gitu. Jadi sebenarnya keputusannya bukan kita. Gitu. Mantap. Berarti tetap membantu mahasiswa dalam penurunan UKT itu sendiri. Benar-benar. Tapi kita tuh cuma membantu. Nanti untuk pelaksanaan dan kebijakan lain-lainnya nanti kan dikembalikan lagi ke fakultas atas izin rektor. Iya. Gitu. Soalnya kan untuk UKT ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan dari fakultas masing-masing kayak gitu. Soalnya beda kan ya, aku sama apa kan dari Iya. Kebijakan per fakultas beda gitu ya. sama kebutuhan per fakultas kan juga beda. Jadi kayak gitu. Jadi kayak misalkan advokasi itu sebenarnya ngapain sih kalau misalkan penurunan UKT? Karena lah ini ya, Rifka kan dari Klaten ya. Iya. Mau ke Jogja nih. Wah, spill nih dah guys, nggak ada yang tahu. Clayton. Nah, terus kita cuma mengantarkan aja. Nanti yang Rifka nih kesannya pas waktu datang di Jogja nih. Nah, Iya. terserah kamu mau ngapain aja, tapi kita cuma mengantar. Oh, nanti lewat ini kayak gitu. Fasilitasi gitu Nah, ya. jadi fasilitator. Tapi sebenarnya juga kita nggak bisa segampang itu kan ya minta penurunan UKT, ada birokrasinya dan kita kadang-kadang harus bikin kayak policy brief dan sebagainya biar di apa ya istilahnya dinotis sama jajaran rektor gitu loh. Iya, paham. Kayak harus membawanya Berat ya, ternyata berat loh guys, Akesma tuh. Enggak berat. Satu ya. Tapi jasanya emang luar biasa sih itu. Ngomongin santunya santuy. Santunya kayak Memaksa ya, santuy. kayak tapi saya paham itu. Iya. Nah, karena penurunan UKT nih, sebenarnya tuh penurunan UKT itu penting nggak sih untuk mahasiswa itu sendiri? Urgensinya tuh gitu. Menurut sudut pandang kakak-kakak nih, kira-kira gitu. Sebenarnya gini, kita lempar pertanyaan sebenarnya ini Iya. kita nggak diskon UKT. Kalau juga Saya kan kita cuma Iya. fasilitasi ya. Kalau aku lagi sih mahasiswa. butuh, setiap orang pasti butuh penurunan. Iya. Kalau anak sultan sih nggak tahu ya, malah pilih UKT tertinggi langsung. Aku nggak lihat. Iya. Ya. Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri saya butuh ya. Iya. Semuanya tuh kayaknya Orang butuh. tua saya ini terdampak loh. Benar. Jadi ya butuh. Jadi menurut kita penting sih ya. Karena juga siapa sih yang nggak mau diturunkan kayak gitu, tapi ya kembali lagi ke fakultas masing-masing kan. Iya. Beda, setiap fakultas tuh punya kebijakan dan kebutuhan masing-masing, jadi nggak bisa dong disamaratakan. Berarti aturan antar fakultas tuh beda-beda ya mbak? Kayak bisa entah jadi apa. bisa jadi berbeda. Tapi Oke, yang oke. nggak selalu melulu itu beda semua, nggak selalu sih, tapi bisa aja jadi beda. Mungkin garis besarnya sama gitu ya, cuma tahap-tahapan detailnya tuh Nah, beda gitu. Oke, kalau aku sih mau tanya itu sih di UGM sendiri tuh kayak tentang Adkesma ada nggak sih isu-isu tentang penurunan UKT atau tadi sempat kita bahas Bang Cicil gitu tadi tuh apa sih sebenarnya itu? Oke. Mungkin bisa diceritakan biar teman-teman yang di rumah tuh tahu isu Propernya apa dia. nih? Jadi kenal lagi deh. Iya, deh. Jadi sebenarnya teman-teman nggak cuma hanya ada penurunan UKT nih di UGM. Jadi rektor ini membuat kebijakan yang banyak sih menurutku. Itu berbagai kebijakan yang kita tuh harusnya bisa menerapkan ya itu, karena emang kebijakan ini ditujukan untuk meringankan kita untuk membayar UKT. Salah satunya tuh ada keringanan dengan persentase tertentu sama bank itu kayak cicil melalui bank mitra UGM kayak gitu. Terus ada penundaan UKT juga. Nah itu tuh bisa banget dicek di simasternya kalian. Betul di semester. Nah jadi jangan lupa untuk selalu pantengin juga di simaster, dan kalau misalkan teman-teman nih mau tanya-tanya, mau konsultasi mungkin ya, curhat juga boleh. Kemana Aisyah? Nah Adkes tuh Ya, dikejar dulu sebentar. Adkestweet di Iya. Twitter ya teman-teman. @adkestweet_UGM. Iya. Kalau nggak punya Twitter gimana? Nggak apa-apa. Di mana? Adkes ya. Banyak banget ya platformnya. Bener banget. Nah, ngomongin itu tuh Adcast Tweet ya tadi namanya. Nah, itu tuh apa sih Adcast Tweet? Ada data. Susah banget ya bahasanya. Adcast Tweet itu apa sih sebenarnya? Itu tuh wadah apa sih sebenarnya? Kayak ini dijawab sama Ava nih. Iya, Legendnya Ava. Boleh. Karena kan Adcast Tweet itu katanya sempat booming kan ya. Iya. sampai sekarang dong. Oh, Iya, sekarang iya, lah.
terus. Makanya Notifnya tuh muncul terus ya. ya, buat kalian yang FOMO, aduh langsung aja follow Adcast. Jadi sebenarnya Adcast ini kanal informasi sih, simpelnya kanal informasi dari kita Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Kita bantu semua informasi yang beredar di UGM kita jadikan di satu pintu. Dua sih sekarang ada Instagram juga. Iya. Nah itu di Twitter. Tapi sebenarnya awal kita bikin Adcast itu nggak nyangka kalau bakal dapet engagement wow ini gitu loh. Iya, Karena iya, UGM-nya tuh gak pernah sepi, selalu ada yang tanya, apalagi zaman-zaman hari registrasi, iya. beasiswa, beneran UKT, itu KKN, ayo KKN, skripsi. Rame terus ya berarti ya. Alhamdulillah. Rame banget. Kayaknya kalau pada Ya alhamdulillah ya. Oh salah kayaknya. Enggak kok guys, bisa deh. Tanya aja. Iya, jadi buat teman-teman yang belum follow Adcast Tweet ataupun Adcast Gram boleh di follow sekarang. Sekarang malah nih. Atau editor mungkin bisa ditampilin akunnya. Masih aktif kan ya? Wih, sampai sekarang dong. Itu pertanyaannya kok kayak Semakin aktif Bun. oh semakin aktif dan Aktif ya, semakin Bun? banyak followersnya. Oke, nah Mantap. kan tadi kan ada kanal informasi itu kan ya, untuk kanal informasi dan registrasi ya. Berarti untuk nanti maba-maba baru gitu, kira-kira apakah juga akan Batani. nih ya itu mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke UGM atau gimana nih? Oke. Mau aku dulu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk mahasiswa baru kan bingung nih ya. Aku harus kemana sih Kak? Nah, aku fakultas ini tapi aku nggak tahu harus gimana. Nah, Iya, itu kan iya, birokrasinya belum tahu ya. Nah, nanti ada suatu forum nih namanya untuk yang maba-maba, khusus buat maba itu adanya nama posko advokasi. Nah, itu Iya. emang kalau disingkat jadi poskat. Nah, itu emang dia difungsikan untuk menampung mahasiswa-mahasiswa baru yang dia nggak tahu kan habis ini ada SNM juga, ada SBM, ada mandiri gitu kan. Nah, itu berusaha untuk kita menampung kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh maba. Biasanya kan buta kan arah ini aku harus kemana ya. Nah, itu nanti ada poskat kayak gitu. Nah, selain itu juga ada format. Nah, format itu forum advokasi di UGM. Jadi seluruh advokasi yang ada di Faperta, sorry. Ayo. Ke bawah. Iya. Nah, seluruh advokasi yang ada di fakultas masing-masing, nah itu dihimpun dalam satu yang namanya forum advokasi itu. Jadi kita untuk berusaha untuk mengkoordinasi lah biar nantinya nggak bingung kayak gitu. Nanti misalkan ada keputusan rektor yang baru, nah nanti di share di, nah biasanya SK yang baru tuh langsung di share di postcard dan format kayak gitu. Sebenarnya kalau aku simpulin tuh kan kalau dari teman-temanku sendiri ya Mbak ya, kayak ada banyak gitu yang gimana sih caranya penurunan UKT itu gimana, prosesnya gimana. Sebenarnya kok informasinya tuh udah ada tapi merekanya sendiri ya yang Jadi mungkin literasi. itu. Udah tahu sendiri, jadi kita nggak perlu jawab. Iya. Oke. Minta tolong sekali lagi kalau ada informasi dicari dulu. Iya. Jangan keluar dulu gitu ya. Mana nih? Adcast mana nih? Nah, benar. Anda sendiri tidak membaca, hei. Harus Marah ya. Langsung ke Saya. Adcast Tweet aja. Iya, iya, atau langsung ke laman-laman Adcast mah. Adcast tweet itu bisa jadiin Adcast face ya? Kira-kira. Gimana ya? Kan ada Gimana banyak ya ya? akun-akun face-face gitu Iya. untuk sambat ya kan. Apakah Adcast tweet itu bisa dijadikan seperti itu atau familiar atau bahkan bukan seperti itu sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat tuh Adcast itu nggak hanya kanal informasi seputar UGM, tapi kita masih tips-tips juga banyak. Oh. Ada info beasiswa, nyediain konten-konten nggak cuma yang seputar UGM, tapi kayak kemarin ada tips dengan debit Canva gratis 1 tahun. Lumayan ya. Itu penting sekali Wah, sebenarnya. informatif banget. Terus ada selain tadi yang Canva ada juga info beasiswa buat teman-teman yang mungkin kesulitan nih di penurunan UKT. Nah, terus tiba-tiba nih ketolak nih ya aku nggak pengen sih kayak gitu. Tapi misalkan tiba-tiba ketolak, nah kita ada informasi mengenai info beasiswa. Nah, info beasiswa itu diupdate di Adcast Tweet itu hari Selasa sama Sabtu kayak gitu. Nah, selain itu juga kita ada websitenya itu di
ada juga website itu setiap Selasa sama Sabtu kayak gitu. Jadi kita punya dua nih. Ada yang cepet kalau misalkan teman-teman langsung punya Twitter langsung aja dicari info-info beasiswa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau dari awal banget nih, kalau misalkan di Twitter kan banyak banget kan ya. Nah, Iya, kalau misalkan ketumpuk gitu ya. Nah, benar. Nah, kalau misalkan mau mencari informasi soal info beasiswa aja bisa banget di website kayak gitu. Nanti bakal ditaruh nih linknya. Iya, ini nih linknya. Di sini. Benar. Ramaikan kembali. Artis mah banyak banget ya ternyata ya sebenarnya informasi-informasi kita tuh sebanyak itu di notice. Iya, oh god. Ya sebenarnya bukan kita yang di notice tapi ini loh karya-karya kita ini loh. Iya, Kita kerja nyata, artis mah tuh ada, pengen guys. berfungsi, pengen bisa digunakan dengan mahasiswa dengan semestinya. Biar kita juga untuk mengadvokasikan tuh bener-bener dirasain nih kayak Iya, iya, impactnya bener. tuh ada di Ada hasilnya, ada output gitu. Sebenarnya nih, Kak, aku tuh ngelihat Mbak Sawa sama Mbak Isah Kak pro banget tentang proker-proker Akisma. Aku kepo nih sebenarnya di Akisma tuh kalian jadi apa gitu? Mungkin wamen, posisinya siapa tahu itu. menteri mungkin? Iya, menteri sama wamen gak sih ini? Gimana nih kenalan dulu? bahaya juga nih. Apa dulu? Aku di Akisma ini sekarang di kabinet yang sekarang nih ya. Iya. Aku jadi sekretaris menteri. Oh, Keren kan? keren. Ini yang salah sama ini. Gimana tuh? Kalau aku nih kebagian di Dirjen kayak gitu. Jadi direktur jenderal Iya, di iya. bagian finansial. Jadi yang masalah UKT terus nanti kayak ya finansial tau lah ya, keuangan kayak gitu ya. Nanti larinya ke aku kayak gitu. Gitu sih. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, di Akisma sendiri Kak strukturnya tuh gimana sih kalau di tempatku? Aduh, kok jadi jelasin di aku. Ada 5 kedirjenan dan wamen 1 kan ada kementerian yang wamennya 2 tuh. Nah, kalau di Akisma sendiri tuh gimana sih buat pembagiannya gitu? Kita ada 2 wamen ya. Ada 2 wamen. Jadi kalau di Adkesma tuh ada 2 wamen, terus Ya. nanti ada 4 dirjen sama staf sus yang buat Medinfo, sama sekre juga, sekretaris di kementerian gitu. Nah, selain itu juga ada dirjen-dirjen ini kan bukan nggak mau sih ya, tapi lebih tepatnya juga memerlukan bantuan kayak gitu. Iya, kan. iya, Nah, iya. Di kementerian kita Adkesma tuh ada belibet banget. Staf sus. Nah, staf khusus kayak gitu. Nah, nantinya dia tuh fungsinya untuk membantu dirjen ini. Kan dirjen kalau sendiri ya gimana ya? Maaf ya. Ya, gimana ya? Nah, dibantu juga sama staf sus kayak gitu. Nah, terus untuk yang staf-staf lainnya tuh kayak mana? Harus ngapain kayak gitu. Nah, nanti kalau di staf biasa, ya bukan staf biasa sih, tapi staf itu nanti dia kan banyak nih, ada 4 kedirjenan. Nah, nanti di rolling kayak gitu. Jadi misalkan hari ini, bukan hari ini sih, bulan ini di finansial gitu. Nanti bulan depan di kebijakan publik ataupun yang lainnya kayak gitu. Kalau boleh tahu 4 atau 5 kedirjenan tadi tuh apa aja sih Mbak? Nama 4 kedirjenan tuh. Oke, 4 itu ada dari pelayanan itu aku dari finansial sama dari akademik. Nah, gitu. Kalau dari kewamenan sebelah, kewaменannya Aul. Kok ngomongnya kayak kebablasan sebelah gitu? Aku juga mana gitu ya? Wamen. Satunya, wamen satunya itu ada edukasi publik sama apa Pak? Kajian isu kayak gitu. Jadi isu-isu soal apa ya? Mungkin penanganan UKT dan lain sebagainya yang bikin policy brief kayak gitu itu ada di kajian isu. Nah, edukasi publik nanti gimana sih caranya untuk mahasiswa tuh tahu akan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kayak gitu. Wow. Aku ya Itu sih apa ya? dengar Mungkin tugasnya apa? aja capek gitu loh guys. Iya, sebenarnya ada perbedaan sih Adkesma tahun ini dan kemarin. Birokrasinya tuh awalnya staff yang dari Adkesma sendiri tuh dulu kan disendiriin ya di dirjenan ini ada dirjenan ini ada dirjenan ini ada. Tapi ada nih dulu tuh kita tuh concernnya adalah ketika seperti itu jadinya dirjen ini tuh tidak mengerti dirjen yang lain kayak saking fokusnya gitu loh. Makanya dengan itu kan kita nggak jadi tahu satu sama lain gitu loh, kayak istilah kerja sendiri tapi di satu kementerian kayak kurang bonding juga gimana gitu. Jadi tahun ini menteri kita Mas Dito nih Customer nih Mas. pengennya tuh dia kita nih saling mengetahui
kerja satu sama lain, kita saling tahu perkembangan Masing-masing kerjanya. ya. Jadi staff ini di rolling, jadi nanti nggak cuma tahu di bidang ini aja, tapi dia bisa tahu bidang-bidang lain, sehingga bisa ketika ditanya tiba-tiba kayak tadi, kamu tahu nggak soal penurunan UKT? Pas apa nih ditanya? Iya tuh. Bentar ya, aku sama ini kan yang nggak Iya benar, harusnya tuh tahu gitu ya. Tapi sebenarnya aku tertarik banget sama rolling system di Adkesma Mbak. Tapi apa malah nggak susah gitu loh, kayak penyesuaian staff-staffnya sama proker-proker di perkedirjenan gitu. justru itu kan kita tadi punya staff sus ya, jadi Iya. di bawah dirjen ada staff sus juga, staff khusus yang akan membantu dirjennya, tapi di bawahnya nanti Ada di rolling ya oh, tadi itu tadi. oh berarti staff susnya tuh nggak di rolling ya? Enggak. Oh. Staffnya kalau di rolling, mohon maaf. Makanya bingung ini Makanya gimana. juga. Wah, chaos. Pusing dia. Sini belum selesai, pindah lagi ya. Aduh, mohon maaf. Terus juga dia ada keuntungannya besok ketika regenerasi, jadi Iya, banyak yang Tanya asli. semua iya Langsung. benar. Nah, ini nih kan tadi ngomongin yang perbedaan nih. Nah, kira-kira perbedaan Adkesma atau pekerjaan di Adkesma sebelum pandemi ini menyerang sama saat ini itu kira-kira ada perbedaan nggak? Iya, Dalam offline sama pelaksanaannya, offline ya, online gitu online ya. gitu. Oke. Mau siapa dulu, Pak? Iya deh. Jadi sebenarnya kita nih nggak join Adkesma full offline ya. Jadi kita tuh baru join tengah-tengah tahun 2020. Jadi baru mau online. Jadi istilahnya kita nggak merasakan full offline-nya Adkesma itu seperti apa. Tapi kalau saya bisa disuruh untuk mengira-ngira, Nggak sebenarnya apa-apa. Adkesma ini kerjanya juga kebanyakan online gitu loh. Kayak kemarin hearing-hearing gitu kan kita juga butuhnya platform YouTube kita biar bisa dilihat sama teman-teman mahasiswa kan. Jadi lebih adaptif. Adaptif sih menurut Oh, iya, iya, Adkesma tuh benar. bisa pandemi friendly. Iya. Oh iya benar, pandemi friendly. Kayak gitu. Bener sih. Emang kalau di masa sekarang tuh emang media sosial tuh emang jadi tempat untuk bermain, istilahnya kayak apa ya? Kanal informasi lah Iya, ya. meng-up semua informasi supaya orang-orang tuh pada tahu dan emang buktinya banyak orang yang tahu kan tentang penurunan UKT, isu-isu itu dari sosial media. Jadi banyak juga sih kementerian lain tuh yang menggunakan media sosial tuh lebih efektif di masa Pandemi. sekarang gitu. Iya. Ke upgrade gitu ya, Meg? Yes, upgrading. Iya. Enggak dong. Bukan. Usaha yang bagus lagi. Oke, silahkan Rifka. Kalau aku sih ini ya kan penurunan UKT itu menurutku sesuatu yang penting banget buat Univ gitu. Nah tapi menurut Mbak Safa sama Mbak Isa sendiri ada nggak sih urgensi lain yang sebaiknya tuh ditekankan gitu selain penurunan UKT di suatu Univ atau suatu sekolah mungkin penurunan SPP gitu. Oke. Coba dulu nih Pak. Oke. Nah selain penurunan UKT kalau menurutku pribadi nih, nah Iya. itu Univ juga harus aware sih masalah PPKS, terus masalah KKN, terus apa lagi ya Pak? Sebenarnya di sini dulu PPKS dulu. Iya PPKS itu apa gitu. Banyak yang perlu Oke, tahu nih. Jadi PPKS ini terkait dengan kekerasan seksual ya gitu ya teman-teman. Jadi juga harus dikawal ya gitu. Soalnya kita kan udah jadi mahasiswa kayak gitu kan. Iya. Harus tahu kayak gitu, harus mengerti juga kayak gitu. Selain itu juga ada mental health. Jadi kan di kondisi pandemi saat ini kan kita natap layar terus kan kayak aduh Jenuh masih kan ada ya pasti. apalagi Tugas kayak- banyak. terus nggak bisa ketemu temen kayak aduh suntuk banget. Iya, Nah benar, mental benar. health itu juga harus jadi perhatian UGM kayak gitu. Mungkin apa nih yang mau nambahin? Nambahin apa ya? Sebenarnya kalau untuk dari sesuai dengan program kita sendiri akademik nggak sih? Jadi kayak apa yang kemarin habis dibuat sama Adkesma ada program kebijakan Kampus Merdeka. Itu ada Oh iya. Kampus Merdeka kan juga sebenarnya kalau teman-teman ngerti kan jadi bisa ngerasain nggak cuma Bisa di yang lain, iya iya. juga kan. Itu juga sebenarnya menurutku penting sih. Jadi ketika kita punya interest yang berbeda kita bisa berkembang juga selain benar. jurusan yang kita lewat Kampus Merdeka itu. Benar-benar. Jadi nggak cuma ngerasain di prodi kita aja, Prodinya, tapi oh. bisa ke yang lain. Ke beda fakultas. Nah, benar. Merdeka. Bukan gitu, Meg. Bukan ya? Beda lagi. Kayaknya sekarang mau
game nggak sih? Mau game nggak nih Mbak Boleh Aisyah sih, sama? boleh. Bolehnya jangan terpaksa gitu dong. Boleh. Boleh. Agak mencurigakan ya itu. Oke, Boleh. ini Takut soalnya kita. Iya. Di apa ini kita? nggak apa-apa. Di Eval nih sama. Nggak, nanti kalau ada kata-kata yang sensitif, editor mohon di-cut ya. Oh, langsung di Apa nih? Itulah Ini tugasnya games for editor. Rifka. Oh iya, ini ada anak-anak kecil 4 ya Anak guys. kecil. Nah di sini aku sama Maggie mau menantang sih bukan ya, cuma kayak kita asik-asik aja nih Having sama fun Mbak lah, Isa, having fun ya. sama Mbak Semoga Safa panggilan ya. Semoga nih. buat Semoga. main games, Oke. yaitu tolong ceritakan. Nah di sini nanti teknis gamenya itu di sini kan udah ada 4 kertas ya Meg ya. Mm-mm. Nah nanti Mbak Isa sama Mbak Safa tuh milih satu. Sebenarnya nggak guna sih bikin kayak gini karena nantinya juga milih semua. Iya. Nah nanti milih dapat angka nih. Nanti aku sama Maggie bacain apa pertanyaannya biar Mbak Safa sama Mbak Isa tuh bisa jawab gitu. Yes. Harus jujur ya Mbak ini jawabnya. Jadi ini Kalau angkanya nggak random. jujur nanti bintitan. Integritas ya. Oh ya integritas betul. Oke, mungkin langsung aja mulai kali ya. Iya. Kira-kira siapa dulu nih yang mau ambil? Pingsut kali ya. Ya pingsut boleh pingsut 5 kali boleh. Betul. 1, 2, 3. Ya. Aku dulu. Ya. Oke, silahkan. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4 milih mana nih? Maksudnya dari sini, ya. Random deh. Dua. Ini. Ya. Oke. Aku Berapa? bukain ya. Wah, dapat nomor 1 guys. Oke, aku bacain aja ya. Pertanyaannya. Ceritakan alasan kamu memilih Kementerian Adkesma. Kenapa Waduh. tertarik ke Adkesma? Kayak ini ya. wawancara. Iya, kayak interview. Oke, di zaman-zaman offline ya. Tapi mungkin sekarang aku bakal kasih jawaban yang berbeda dengan saat itu. Oke. Formalitas itu. Iya. Oke, jadi kalau sekarang ini aku jawabnya ini karena sebenarnya sebelum aku masuk Adkesma tuh aku dari jurusanku dan juga fakultasku tuh aku udah di advokasi. Jadi istilahnya aku bisa bilang advokasi adalah lubang hitam. Udah masuk ke situ. Iya, iya, nanti kamu benar-benar. kalau di situ. Nah, Iya, aku juga setuju sih sebenarnya. Kayak pasti banyak teman-teman yang kalau udah satu divisi nih, nanti di organisasi lain juga divisi itu lagi gitu. Kurang lebih seperti Zona itu. nyaman ya mungkin Iya. ya. Jadi udah. nyaman ya Pak ya. nyaman. Jauh nyaman. Ya, gitu. Cari aman ya Bu ya. Terus Mungkin kalau iya. mbaknya mungkin mau ceritain Mbak juga. Isa nih. Oke, kalau dari aku nih sebenarnya dari fakultas nih bukan dari Adkesma kayak gitu. Iya. Jadi beda. Nah, kenapa sih kok milih itu? Karena aku dulu nih kayak pengen, oh iya aku juga harus membantu sesama gitu kan. Wadah. So suci banget ya. Aduh, so baik banget. Aduh, jadi peri nih, Ibu Peri Tridharma kampus. Aduh, Berat. Nah, jadi simpel aja sih, aku dulu kayak pengen membantu sesama kayak gitu. Nah, sesama aku di kuliah ini apa sih sebenarnya? Nah, mahasiswa, berarti aku juga harus membantu mahasiswa kayak gitu ya. Salah satunya aku mikirnya dulu kayak apa ya, pas waktu milih-milih kayak gitu kan. Oh, Iya. oke, aku tertarik nih nama Adkesma kayak gitu. Kayaknya keren deh, Iya. Adkesma. Nah, terus ternyata oke, itu poksinya kayak gini-gini. Nah, oke, jadinya aku kayak oh, aku tertarik dan aku sesuai dengan keinginanku yang di awal ya, aku pengen membantu sesama kayak gitu. Gitu sih, simpel banget. Berarti membantu sesamanya tuh ke mahasiswa gitu ya. Soalnya ya di ranah fakultas, di ranah umum Iya. kan mahasiswa gitu. Benar. Gitu. Dari mahasiswa untuk Baik mahasiswa. hati banget nih. Aduh, cakep. Oke, silahkan Mbak Aisyah mungkin bisa memilih. Iya. Yang mana? Aku nih, Oke. siapa nih yang mau buka? Maggie nih boleh nih. Kita buka nomor 2. Nomor 2. Kayaknya urut ya. Urut deh, Sangat bisa ya. Wah, keren Oke, banget. Rifka coba bacain nomor 2. Oke, kalau nomor 2 nih, izin nyontek ya guys. Kalau nomor 2 nih, ini nih pertanyaan. Ceritakan proker apa di Adkesma yang paling menyita waktu, tenaga, sama pikiran. Waduh. Jangan sampai salah jawab ini. Waduh. Pemutihan menunggu nih. Ini bahaya Agak riskan banget ya. Mencoba, tricky. Aduh. Kalau menurutku pribadi sih sebenarnya faktor apa sih yang membuat kita kesita waktunya? Menurutku Iya. nggak ada sih, karena balik lagi ke awal kita kan untuk mengadvokasi. Ini formalitas nggak nih? Formalitas nggak Aduh. nih? Jangan pers ya. Aduh. Nggak ya? saja Jujur. ya. Enggak sih. Jujur ya guys, Tulus sih, jujur. tulus sih, tulus sih. Tulus, benar. Aduh. Ayo, Lanjut. jangan. Lanjut Ibu, lanjut.
silakan. Aduh, tadi sampai mana ya? Wah. Aduh, jadi lupa. Lupa, aku juga lupa nih. Jadi sampai aku Iya sih, Bu. nggak menyita waktu ya, karena kita kan banyak sebenarnya kan Adkesma ini continue kayak gitu kan. Jadi Iya. tiap hari tuh ada, dan itu menurutku nggak menyita waktu, tapi emang kayak wah kita butuh effort nih ya, soalnya kan kebijakan kan kita menghadapnya ke atasan langsung ya, ke rektor, ke fakultas kayak gitu kan. Nah, itu perlu untuk emang benar-benar effort, kesabaran sih memang, karena kita menghubungi pihak yang lebih atas kayak gitu kan. Kan Iya, kesibukannya beda ya kalau Iya, mahasiswa benar. masih sibuk. Nah, kalau mahasiswa kan paling cuma kuliah, lapar katakanlah yang buat anak saintek kayak Iya, gitu. iya. Kalau dosen kan pihak-pihak yang atas kan beda lagi ya, udah punya keluarga, Iya, ada urusan rumah lain tangga gitu. gitu. Menurutku sejauh ini sih nggak ada yang banyak menyita waktu, cuma ya emang harus bener-bener balik lagi ke tujuan awal kita ke Adkesma tuh apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang tujuan dari awal tuh udah mau memberi, mau melayani kayak gitu, pasti kita nantinya jadi enteng gitu loh untuk kerjainnya kayak gitu. Wow. Positif banget ya. Aman. Jawabannya kayaknya aman nih. Berarti sama kali ya yang di sama ya. kurang lebih sama. Iya, secara garis besar ya sama ya, balik ke tujuan. Aman. Aman. Oke, tinggal 2 nih. Iya, kita Lanjut dengerin saja. jawaban dari Mbak Isa ini kayak orangnya positif banget ya, guys. Jadi anak Adkesma harus positif. Benar. Oh, iya. Harus menebar Kebaikan, benar, positivity. vibes gitu. Tapi nggak perlu makan alpukat kan? Aduh, Kenapa dibahas lagi tuh? Ya, Tapi tahu. bisa nanti abis ini aku tanya di grup siapa yang suka alpukat. Iya benar. Wah, nggak ada hubungannya sebenarnya tapi Oh, ngapain sih, Mek? Ya deh, Tanya-tanya. lanjut. Oke, lanjut. Mungkin bisa diambil. Yang Silakan. kanan. Yang ini ya. Suka Oke. kamu aja. Aku yang baca. Nomor berapa ya? Wow, nomor 3. Loh, kok bisa? Kok bisa bener? Udah sih ini Iya, guys. bisa ditebak sih. Nggak mungkin nomor 6 dong. Iya. Nggak mungkin dong. 5 nggak mungkin dong. Iya. Oke, ceritakan first impression waktu kerja bareng anak-anak Adkesma. Oke. Berbobot banget nih pertanyaannya, yang bikin siapa ya? Sebenarnya Aduh. aku cuma aku tuh udah lupa. Hey, aku baru ngomong ini pertanyaan berbobot yang bikin aku, kenapa Anda tidak berbobot? Ya nggak apa-apa Mas Apa, Aku tuh santai. lupa first impressionku tuh gimana, karena kalau bisa dibilang tuh harusnya first impression masuk advokasi gitu loh, dari aku sejak di fakultas. Kalau di Adkesma juga istilahnya kurang lebih sama-sama advokasi gitu. Iya. Cuman mungkin aku bakal jawab dari lingkungannya ya. Jadi Bener, sebenarnya orang-orangnya gitu kayak gimana? orang-orangnya karena aku tahu advokasi itu seperti apa, aku pikir bakal sepaneng, aku pikir bakal Iya sih, Kak, berat kerja gitu ya. terus, iya. Tapi ternyata memang kita nggak bisa dong kerja terus. Iya, benar. Balance. Iya, kalau nggak ntar demo. Nah. Makanya kita Wah. harus juga bisa positif itu tadi kan, Iya. untuk maintain moodnya kita dan sebagainya. Jadi menurut aku kalau di Adkesma sendiri seru sih orang-orangnya. Nggak beres ini. Iya. Enggak benar. Enggak, benar. Dari Benar. hati. Iya. Ikhlas dari kan Bisa melihat kamera Adkesma seru. Murni. Mungkin dari Mbak Aisyah mungkin. Gimana? Kalau dari aku pertama kenal sama teman-teman yang kabinet baru nih, Iya. kan online ya. Kepo nih ya, siapa sih sebenarnya yang di Adkesma? First impressionnya berarti rendet-rendet ya? Rendet-rendet karena sinyal. Sinyal. Iya. Iya. Untung ditangkap jokesnya. Gitu. Otak kamu dikit lagi nih. Wow. Maaf Kak sinyalnya. Bapak Menteri itu. Wah. Oke, lanjut. Semoga Pak Menteri lihat komentar. Lihat teman-teman. Iya, komentar. Oke, nah terus kesan pertamanya, wah ini online kan harus kayak kita kan nggak bisa ketemu langsung nih, jadi kayak aku nggak bisa tektok langsung nih, berarti kita Iya. harus untuk ya intens, bukan intensi tapi kayak perhatian lah sama temennya, meskipun itu chat ataupun telepon kayak gitu. Nah menurutku first impressionku pertama kali ketemu teman-teman yang di Adkesma yang online sekarang ini, dia seru sih, sama kayak apa, seru dan rame gitu loh. Menurutku rame Iya, banget ya sih, banget. bonding tuh kayak aduh rame banget, dan itu keren. Soalnya kita pas waktu pertama terus langsung rame tuh kayak wah enak banget gitu kan, udah ke bawah positive vibes dari awal, jadi kerjanya juga enak dan ya nyaman kayak gitu lah. Koordinatif ya berarti orang-orang Adkesma tuh. Koordinatif. Iya. Nggak visi misi ya Bu ya. Dukung Mas Apa sebagai the next menteri. Nah,
tinggal satu langsung Iya, aja kan. langsung Iya. Rifka, silahkan. Oke. Pasti nomor 4 lah ya. Iyalah. Benar, nomor benar empat. tebakan kita. Enggak apa-apa. Kita Memastikan. waktu, mengulur Memastikan. waktu. Iya. Siapa tahu berubah ya kan? Nah, siapa tahu jadi nomor 6 kan ya. Iya. Bukan beneran jadi nomor 6. Nomor 4 nih. Jadi nomor 4 itu ceritakan pengalaman Mbak Isa sama Mbak Safa yang nggak bisa dilupain selama kerja atau gabung di Adkesma. Memorable moment gitu. Mungkin agak berbeda ya kita. Iya, iya. Beda. Siapa dulu nih? Kamu. Ya. Ada nih Apa tuh? suatu pengalaman di Adkesma yang sangat memorable hingga saat ini. Tapi Iya. ini ada di kabinet yang tahun lalu nih kebetulan masih offline ya. Iya, iya. Offline mau ke online ya. Tapi udah covid juga sih. Tapi waktu itu kita ada namanya Adkesma jalan-jalan. Ah, benar-benar. Tanpa tujuan kan ya kita. Loh, jalan-jalannya tanpa tujuan gitu. Ada sebenarnya, cuman tuh nggak jelas gitu. Iya waktu itu Oke, sama oke. Mas Sultan, ada Mas Farhan juga sih waktu itu dan teman-teman yang lain juga Adkesma, ada Mbak Dea, petinggi-petinggi saat itu. Iya. Itu kita nyasar ya. Gimana tuh? Gimana Kita tuh? naik gunung, Turun nyasar. lagi nih ya. Iya, turun lagi, naik lagi. Nyasar jadinya. Jadinya kita nih ngabisin waktu jalan-jalan tapi nyasar gitu. Tapi seru kan? Nggak Seru, capek kan? ada waktu kejeglong di got juga ada. Wah. Gitu. Oh, Masih ada ada. videonya juga masih ada sebenarnya. Kayak Wah. rodanya tuh masuk ke got gitu loh. Gitu kayak Bisa, kok bisa? Ya Allah. Itu Keren gara-gara gitu ya. Iya, gara-gara waktu Mas Sultan tuh kayak pengen ada tempat kopi. Ini senja nih. Oh. Anak Cocok senja. gitu. Iya, jadi kayak aduh dia tuh pengen nyari kopi terus ada kedai kopi. Kita nyari itu sesuai di Google Maps. Iya. Ternyata kok ini Iya, mana jauh, ini? jauh, jauh. Di mana ini? Terus lama-lama kok ada sawah. Oh iya deh kita turun dulu lihat dulu. Waktu Iya. balik rodanya masuk got. Ya. Aku lagi mikir gimana bisa rodanya masuk ke Ya pokoknya gitu deh. itu kalau boleh tahu di daerah mana nih Mbak? Udah lupa, udah Masa nggak tahu. Saking Oh iya, Antah kesasar. bantah. Jadi kesasar. Kesasar jadi nggak tahu gitu ya. Iya, nggak tahu. Nggak tahu arah. Hilang arah. Iya. Oke, dari Mbak Aisyah mungkin. Kalau dari aku sendiri yang memorable untuk kabinet ini nih, Iya. pesanku dibalas sama Ditkeo ya, itu tuh kayak seneng banget dan itu memorable gitu loh. Soalnya Wow. ya kita tahu lah ya kalau misalnya menghubungi pihak-pihak yang ada di UNIF itu kayak kita Wah. harus banyak-banyak menunggu kesabaran kayak gitu. Nah, di kemarin itu sempat untuk masalah registrasi kan itu Iya. padat banget ya. Nah, itu banyak mahasiswa yang loh kok jadinya UKT ku jadi segini pas waktu di awal Iya, tuh iya, misalkan iya, nggak benar. pernah dapet UKT 2 lah. Pas waktu buka di Simaster kemarin jadi UKT 3 kan Tiga. ya bermasalah juga ya. Kok ya nggak apa-apa sih kalau misalnya diturunin lah kalau dinaikin jadi Iya. berapa kan ya. Wah. Itu tuh juga harus dikomunikasikan dengan baik kan. Nah, kemarin tuh sempat pastinya di UNIF juga pihak-pihak yang terkait tuh pastinya repot juga kan. Nah, alhamdulillahnya pas itu tuh Pak Roni sama Pak Irfan yang dari Ditkeo tuh mau untuk ditelepon gitu loh, jadi kayak seneng banget, lega banget. Ditelepon, Mbak? Iya, jadi Iya, itu seneng banget sih. soalnya itu tuh bisa menjawab ke mahasiswa juga kan. Iya. Jadi kayak oke, berarti nanti permasalahannya ini selesai ya, meskipun nanti harus ada kelanjutan kayak gitu kan. Tapi untuk jawaban secara umumnya kan udah ada gitu kan. Jadi kayak lega Udah nggak digantungin lagi ya. Nah, benar, gak digantung Benar. benar. Soalnya kepastian tuh pasti ditunggu mahasiswa kan. Iya. Gitu sih kalau dari aku. Wow, Adkesma kerja nyata. Iya. Sangat Kayak KKN bermanfaat. aja ya. Iya, sama. Oke, karena mungkin udah hampir ke penghujung nih ya. Iya, Langsung pertanyaannya aja juga- mungkin ada satu apa ya, semacam closing statement kayaknya bukan sih. Karena aku sebenarnya mau tanya nih. Kan ini Adkesma itu kan dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, Anjay. bagaimana sih caranya mahasiswa itu dapat membantu tugas Adkesma untuk menetapkan kesejahteraan mereka? Kira-kira apa sih kontribusi yang bisa mereka dapatkan, terutama kita-kita nih? Kira-kira gimana? Oke, berarti kontribusi mahasiswa Ya, gitu ya. ya. Kalau menurutku pribadi nih teman-teman untuk Adkes tweet, Adkesgram, terus website beasiswa itu kan udah ada kanal informasi yang kita bikin ya kayak gitu kan. Nah nantinya teman-teman bantu like, share maupun retweet itu sabi banget untuk membantu kita, sangat membantu karena like aja di Twitter kan langsung auto Ke timeline. Nah, Iya. bener banget. Nah bener banget.
dan jadi like, retweet, terus nanti mungkin share juga ya. Nah itu sangat membantu kita dalam menyebar informasi kayak gitu. Jadi nggak hanya cuma di postcard sama format kayak gitu. Jadi mahasiswa juga ikut membantu dan ya kalau misalkan semua sejahtera kan kita juga aman. Iya. Semua bahagia. Nah, iya. Jadi jangan lupa untuk follow apa? @cast_UGM. Nah, benar. Sama juga di @castgram. Tadi website juga bisa ya. Bisa banget, nanti linknya ditaruh di bawah ini. Iya. Nanti kalau link panjang banget. Mudah sekali ya, di bawah ini, di bawah ini. Suara aja langsung. Ini kalau kepanjangan bisa dikasih bit.ly kan? Iya. Iya pendek. Iya pendek. Short ya UGM.id aja. Iya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Mbak Sama? Aku udah sih. Pokoknya minta bantuan untuk like, share, retweet kayak gitu. Oke, kalau aku ini sih kan pembukaan pendaftaran PPS saya bilang salah ngomong nih guys. Ups, cut, tolong editor. Oke. Apa ini? BMKM buat Adkesma kan ya buat semuanya sih kan habis PPSMB nih ya Mbak. Nah, punya nggak kayak biar ada yang daftar Adkesma tuh banyak gitu. Coba kayak ayo guys join Mempromosikan Adkesma. Oh, promosikan. Ini ada yang Sarjana marketing loh. Aduh. Apa nih? Wah, Secara ternyata ya, apa nih dari ilmu komunikasi monggo. Gitu dong. Iya, komunikasinya teruji pasti. Iya dong, pastinya. Aduh, gimana ya teman-teman, kalau misalkan mau mencari kesibukan di kuliah, di organisasi, tapi ingin membantu teman-teman yang lain juga, bisa join Adkesma langsung aja, karena tidak ada yang lain, Adkesma hanya. Iya. Wow, itu tagline Adkesma ya? Enggak. Mencari Belum diresmikan sih ya, kesibukan. belum diresmikan tapi nggak tahu nanti gimana. Kedepannya gimana? Tapi Jangan sih, jangan aku sih. mau nganu sih itu. Kok mencari kesibukan? Maksudnya mencari kesenangan. Oh iya, benar. Kan kesenangan tidak hanya dari main-main, dari Iya. sebuah Bisa, dari bisa. sebuah senang, apalagi kalau suka sama pekerjaannya kan Jadi nyaman, nyaman, jadi suka. iya. Dapat pahala. Ngelesnya Saling bisa membantu. banget nih. Saling membantu. Iya. Semuanya sejahtera, Iya. happy, menyenangkan. Jangan dicari-cari terus dong. Aduh. Saya itu juga bisa deket sama bebek atas juga. Iya, relasi. Relasinya tuh Ogung tuh. aduh. Relasi. Kok jadi Beda lagi Oh, iya, kan? bukan ya? Promosinya bukan Coffee ini. shop. Iya. Wah. anak nongkrong kayak gini. Gitu sih. Oke, kalau dari aku segitu aja. Mungkin ada Rifka mungkin? Ini ada nggak tagline dari Adkesma nih? Gak ada. Kenapa ya? Langsung nggak ada gitu. Belum ada sih, Oh, belum ada. Tapi nggak tahu ya di sini ya. Siapa keluar pintu, waduh Langsung lagi. terpikirkan ya. Mungkin lagi dan Rifka mau bantu kita. Bikin tagline Adkesma. Kita saja sudah kesulitan. Iya. Kan kita mau ada aspirasi nih ya. Mungkin nih Besok Adkesma buka aspirasi pembuat tagline Adkesma. bisa juga ya, bisa. Oke. Kayaknya udah lama ya kita ngobrol-ngobrol asiknya nih kayak ketawa-tawa terus dari tadi. Dan jujur Makasih. aja aku udah habis pertanyaan sebenarnya. Iya. Udah apa ya? Mik? Mau nanya lagi tuh udah semua kejawab Udah gitu. terjawab gitu. Udah nanti kalau Jelas. misal masih bingung langsung Adkes tanyakan. tweet, Hmm. langsung follow Adkes. Langsung aja. Jangan lupa Adkesgram juga. Ah iya benar. Oke, mungkin itu aja dari kami Iya. dan terima kasih juga Kementerian Adkesma mau Sama-sama. datang di acara podcast hari ini. Semoga sukses terus sama proker-proker yang Amin, lain dan amin, amin. terus Amin. bisa membantu mahasiswa Mahasiswa. dalam apa ya? Mengadvokasi. Ya, ya itulah Iya. dinamika di perkuliahan UGM Iya, ini. benar. Jadi, ya terima kasih dan mungkin itu aja dari aku. Pokoknya semangat. Dari aku cukup. Dari Maggie juga mungkin udah cukup. Udah cukup banget. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode Kementok.